Oke, saudara-saudara, jumpa lagi pembahasan UM Undip ya. Nah, ini kita di tahun 2014, ini UM Undip tahun 2014, soal nomor 10. Nah, ini kalau pakai barisan biasa susah ya. Coba dibaca dulu. Pandang barisan bilangan. Nah, ini bukan aritmatika karena melihat setelah 6 bukan 7 tapi 8 ya. Jadi yang dibuat dari barisan asli, barisan bilangan asli ya, dengan menghapus bilang-bilangan yang merupakan kelipatan 7. Nah, yang ditanya suku ke 99. Nah, ini ya yang masalah gitu karena kelipatan 7-nya dihilangin. Ya, gini aja. Kita bikin dulu aja. Ini satu, terus dua, terus tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dan seterusnya ya. Sampai kira-kira yang kalau ininya itu 99 kan berarti ada 99 suku ya. Nah, tapi kan jawaban nggak ada ya. Nah, sekarang nih kita ambil terakhirnya berapa? Ya gini, ini kan ada sekian-sekian berdekatan ya. Ambil aja yang tengah-tengah 115. Misalnya inilah 115 ya. Nah, maka ini karena urut ada kelipatan tujuhnya, berarti apa? 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 115. Ini adalah suku ke 115 kalau termasuk yang kelipatan 7. Kalau kelipatan 7-nya dihilangin. Nah, coba kita lihat. Ini ada berapa ya? Eh, 7. Nah, ini yang kelipatan 7-nya coba. 14, terus berapa lagi? 21, 28 dan seterusnya. Nah, kira-kira sekitaran 115 yang habis dibagi 7 berapa? Kan ada 105 gitu ya. Ini berarti berapa nih? Kan ini 7 kali 1, 7 kali 2, 7 kali 3, 7 kali 4, 7 kali berapa? Ini kan 7 kali 15 ya. Nah, gitu. Nah, terus berikutnya apa lagi? Ini ada lagi 100 berapa? 12 ya. Nah, ini suku ke 16 gitu ya. Berarti kalau begitu 115 itu apa? Jika termasuk 7 suku ke 115. Jika kelipatan 7-nya dihilangin, maka ini bukan suku ke 115 karena di dalamnya ada 16 kelipatan 7 dan dihilangi. Sehingga ini menjadi suku ke apa dikurangi dengan berapa? 16 ya. Nah, atau berapa? Suku ke 99. Loh, kok langsung pas? Oh ya rezeki ya gitu. Jadi kita ambil tengah-tengah agar apa? Kalaupun ini enggak pas ya tinggal nambah kurang gitu aja sekitarannya gitu ya. Nah, itu jadi jawabannya adalah C. Lo rumusnya mana? Nggak usah pakai rumus lah, pakai otakmu aja ya. Percaya otakmu cerdas, pinter ya gitu. Nah, gitu ya. Ini 99 cukup ke 99 adalah 115 ya. Nah, terus lanjut berikutnya nomor 11. Wah, ini mana nih caranya ya? Enggak. Jadi pandang barisan dari bilangan bulat positif ini. Nah, gitu ya. Yang diperoleh dengan merangkaikan blok-blok. Jadi ini kalau pakai pola ini susah, gitu ya. Tapi kalau kita pakai ini ada pola. Apa itu polanya? Kelompok pertama ada satu, kelompok kedua ada dua, kelompok ketiga ada tiga, kelompok keempat ada empat, kelompok kelima ada lima anggotanya. Kelompok ke-10 ada 10 anggotanya, gitu ya. Nah, dari bilang-bilangan ganjil dan genap secara bergantian. Berarti kalau kelompok ke ganjil isinya ganjil, kelompok ke genap isinya genap, ya, gitu. Setiap blok membuat sebuah unsur lebih banyak dari blok sebelumnya, ya itu ya. Dan suku pertama dari tiap bloknya satu lebih banyak daripada suku terakhir dari blok sebelumnya. Contoh, ini terakhirnya 4, maka berikutnya pertamanya 5, terakhirnya 9, berikutnya pertamanya adalah 10 ya. Kemudian suku ke 121 dari barisan tersebut. Berarti dari barisan ini, kan ini yang ditanya sebenarnya. Yang ke 121 berapa? Nggak mungkin dong kita bikin seperti beginian ya. Nah, yang penting ini aja. Kita cari kira-kira kelompok keberapa yang jumlah seluruhnya, jadi sampai dengan kelompok keberapa, sedemikian hingga banyaknya bilangan dari awal sampai akhir totalnya sekitaran 121, entah lebih ataupun kurang ya gitu. Nah, coba ini kelompok ya, ini bukan barisannya, kelompok ya, kelompok. Kan ini yang pertama ada satu,
kelompok kedua ada 2, kelompok ketiga ada 3. Berarti sampai dengan 3 kelompok, ini terakhirnya adalah memuat suku ke-6 ya. Nah, lanjut kelompok ke-4 dan seterusnya. Kalau sampai kelompok keempat berarti ada berapa ini? Ada 10. Artinya apa? Suku terakhir pada kelompok keempat adalah suku ke-10 dari barisan ini ya. Nah, gitu. Nah, tinggal ini kalau dijumlah kira-kira yang sekitaran. Lebih dari boleh, kurang dari boleh. Kita ambil yang kurang dari saja sehingga nanti bisa nambahin. Yang kurang dari 121 jumlahnya. Jadi jumlahan ini berhenti di berapa, N saja, saya beri nama N ya, itu berhenti di berapa, sehingga jumlahnya kurang dari 121. Nah, ingat, ini tuh apa ini? Aritmetika kan? Kalau barisan, kalau deret aritmetika, SN-nya itu kan gini, N per 2 dikalikan suku pertama ditambah suku terakhir. Bisa juga SN itu apa? N per 2 panjangnya suku ya, dikalikan 2A ditambah dengan N-1 kali B. Nah ini kalau ada A dan B. Ini kalau ada suku terakhir. Ini A dan B ada, A-nya 1, B-nya 1. Tapi suku terakhir ada, mending pakai ini, lebih simpel ya. Nah ini. Kalau gitu ini ada berapa suku ini? Seluruhnya ada 12. Berapa? Ada N ya. N. Nah, per 2 dikalikan suku pertamanya 1 ditambah suku keduanya, terakhirnya adalah N. Kurang dari 121. Kali silang aja, kali 2 ya. Berarti N kalikan 1 plus N kurang dari 242. Kira-kira N terbesarnya berapa? Nah, ini aja. Kalau 10 kali 11, N-nya 10, ini 11. Dicoba-coba aja kan ini N per 1. Selisihnya 1 ya. Jadi kalau ini 10, ini 11. 100, wah masih jauh. Kalau 20, 21. 400 ya. Kebanyakan. 15, seperti ini 16. Kita coba. 15 dikali 16 ya. Nah, 30, nyimpen 3. 6 berarti 9, ini 5, ini 1, ininya 0. Ini 4, ini berapa? 2 ya. 240. Wah, ini dekat ya. Gitu. Kalau gitu, apa namanya? Kita ambil N adalah berapa? 15 ya. Jadi kalau misalnya ini N terbesarnya adalah ketika di sininya 15. Maka di sininya adalah 1 ditambah 15. Ini terakhirnya ya. Gitu. Kurang dari 242 gitu ya. Nah, sehingga N-nya adalah berapa? 15. Ini suku terakhir yang isinya utuh ya. Nah, jadi kalau bisa dibilang begini, ini kelompok ya, bukan suku ya, ini kelompok ke-14, ini kelompok ke-15 ya. Nah, di sini ada kelompok ke-16, tapi ini enggak lengkap ya. Nah, berarti apa? Suku ke-121 ada di sini. Gitu ya. Nah, itu. Terus kalau ini suku ke-15 berarti jumlah seluruhnya berapa? Ya kita ulangi dari sini. Berarti apa namanya, kalau N-nya 15, maka sampai dengan kelompok ke-15 itu sudah memuat berapa bilangan. Berarti masuk lagi sini, 15 per 2 dikalikan 1 plus 15, kan ini 16, coret, jadi berapa? 8. 15 kali 8 berapa? 15 kali 8 adalah ting dong ting dong ting dong 80, 120 ya. Nah, 120. Oh, 120 berarti kalau gitu kurang 1. Berarti ini yang terakhir adalah suku ke-120, maka disinilah tempatnya suku ke-121 ya. Nah, tinggal yang di sini berapa? Nah, ini jangan dibikin sulit. Kalau kamu jeli ini gampang. Berapa di sininya kita lihat. Kelompok pertama, suku terakhirnya 1. Kelompok kedua, suku terakhirnya 4. Kelompok ketiga, suku terakhirnya 9. Kelompok keempat, suku terakhirnya 16. Kira-kira kelompok kelima, suku terakhirnya berapa? Nah, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Kelima ya berarti 5 kuadrat. Jadi di sini nanti terakhirnya berapa? 14 kuadrat. Ini 15 kuadrat terakhirnya ya. Maka ini berapa? 15 kuadrat plus 1. Ini kan berapa nih? 225 plus 1 berarti 226. Nah, ini yang dicari. Nah, berarti jawabannya adalah C ya, gitu.
Nah, kalau belum paham, silakan ulangi lagi videonya ya. Gitu. Coba nomor 12 saja. Cos 270. Wah, ini mah gampang ini. 0. Loh ini nggak usah dihitung, mau ininya 0 ya. Itu dikurangi. Tangen 135 itu adalah min 1 dibagi sin 150 ini adalah setengah kuadran 2 ya, positif. Cos 225 kuadran 3 pasti negatif, setengah akar 2. Min kali min plus ya. Tadi apa? 1/, ini sama ini. Tadi min akar 2 per 4. Atau dibalik. Jadi min 4 per akar 2. Kalikan sekawannya. Akar 2 per akar 2. Nah kan ini sama ini 2. Ini 2. Gitu ya. Jadi berapa? Min 2 akar 2. Selesai. Nah ini contoh yang gampangnya ya. Itu. Yang sulitnya juga ada ya. Lanjut. Nomor 13 ya. 13. Wah, ini ada A, B, C. Ini ada A, B, C. Ini A, B, C. Wah, ini enaknya dibikin menjadi A semua. B-C-nya diganti. Berarti BC, B plus C itu apa? Sama dengan Pi atau 180 dikurangi dengan A. Sehingga ini menjadi sin setengah A. Oh, sebentar, tak geser aja nanti barangkali ngebuat ya. Ini berarti ada sin setengah A tidak berubah. Jadi ini B plus C-nya saya ganti dengan A biar lebih simpel ya. Ditambah lagi dengan cos. Ini kan 180 min A dikali setengah. 180 kali setengah kan 90. Nah, A-nya kali setengah jadi setengah A. Ditambah lagi dengan A. Ini ya, itu dibagi dengan ini ada sin. Nah, sin berapa? B plus C. Berarti langsung 180 min A. Ditambah lagi dengan setengah A. Nah, sekarang sederhananya. Ini adalah sin setengah A. Terus ditambah apa dikurangi? Nah, ya gini dulu aja ditambah dulu. Cos berapa ini? Berarti 90 min setengah A tambah A. Berarti plus setengah A. Gitu ya. Dibagi dengan ini sin. Nah, sin berapa? Min A tambah setengah A. Berarti ini adalah 180 min setengah A. Ya. Nah, coba kita lihat. Ini tetap menjadi sin setengah A. Kemudian ini kan kuadran 2 ya. Berarti minus 90 berarti ini menjadi sin ya. Nah, sin setengah A dibagi loh. Ini kan sama. Oh, ini ada A-nya ini. Sama kok dikurangi. Hasilnya apa? 0. Lo di bawahnya nggak dihitung. Nggak sempat keburu ketemu jawabannya ya gitu. Ya boleh cari-cari ya, cari ini. 180 dikurangi berarti kuadran 2 positif ya. Ini 180 berarti sin lagi ya. Sin setengah A. Ya kan 0 dibagi berapapun 0 asal nggak dibagi dengan 0 ya itu. Terus trigonometri limit. Wah, ini gini. X-nya 0. Kalau X-nya 0 cos 0 berapa? 1 kan ya. Maka ini caranya gini aja. Nggak usah pakai cara yang aneh-aneh. Apalagi rumus cepat ya. Gitu gini. Ini saya kasih kurung gitu. 1/cos-nya saya pisahkan. 1/cos 2x. Nah, kan boleh toh? Kenapa dipisah? Lainnya 1 nilainya. Nah, sekarang ini. Jadinya apa? Ini ada x kuadrat ditambah lagi ada sin kuadrat 2x ya dibagi dengan x kuadrat. Nah, ini tak panjang-panjangin karena soalnya sebenarnya gampang ya gitu. Satu langkah lagi. X mendekati 0. Nah, ini kan penjumlahan ya, bisa dipecah. Menjadi apa? X kuadrat per x kuadrat ditambah sin kuadrat itu menjadi sin 2x dikalikan dengan sin 2x dibagi x kuadrat. Berarti x sama x dikalikan 1/, di sini ada cos 2x. Nah, kalau kamu udah lancar, ini sebenarnya sampai sini sudah ketemu jawaban ya, gitu. Hasilnya berapa ini? 1 ditambah ini per ini 2 dikali ini per ini 2 dikalikan lagi 1/cos 0 1. Berarti apa? Ini adalah 5. Selesai gitu ya. Nah, terus wah nomor 15 ini wah integral ini. Nanti nih ya, itu episode berikutnya tunggu ya. Nah, sabar belajar dulu yang tadi, diulang-ulang kalau perlu ya gitu. Tunggu episode berikutnya untuk yang nomor 15 dan seterusnya ya gitu.